Oke, bro. Mana nih? Oke. Seems to be already. Oke. Kita sampai kepada yang disebut dengan cumulative distribution function. Ya, kalau dari katanya kumulatif merupakan kumulasi. Nah, kumulasi sebuah probabilitas, ya. Disebut dengan cumulative distribution functions atau CDF, ya. Nah, kita gambarkan nih ya. Misalkan saya ingin menggambarkan grafik, ya. Grafik, ini grafik PMF, ya. PMF. Oke, ini PMF. PMF sedemikian rupa, ini adalah X. Ini misalkan X1, Oke, ini misalkan di sini 1, di sini ada 2, di sini ada 3, ya. Nah, kemudian di sini nilai probabilitasnya berapa? Nah, sebagai contoh ini ada probabilitasnya, ini saya gambarkan dalam sebuah grafik, ya. Ini ada 0,3. Yes. Ya, probabilitasnya 0,3. Ini 0,5 misalkan, ya. Ini 0, berapa? 0,2. Iya, ini adalah grafik PMF. Kemudian grafik CDF bagaimana? Ya, mirip-mirip saja. Kita gambar juga sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya masih sama. Sumbu Y-nya ini disebut dengan CDF. Oke, CDF. Nah, CDF itu apa? Nah, CDF itu kumulatif. Misalkan nih ya, saya ingin kalau CDF, aduh, saya ingin nulis F ya, F ini X ya, ini X. X-nya di sini misalkan 1, 1. CDF-nya berapa? Sesuai dengan rumus ini, ya kita tuliskan P X kurang dari sama dengan 1. Dilihat dari grafik ini, berapa nilainya? Kurang dari sama dengan 1, begitu. Nilainya adalah 0,3. Oke, oleh karena itu, ketika kita di sini 1, nilai grafiknya adalah berapa? 0,3 di sini, 0,3. Oke. Nah, kemudian kalau fx-nya fx2, berarti secara rumusan probabilitas X kurang dari 2. Ya, berapa? Ini berarti probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2. Iya. Yang X kurang dari atau sama dengan 2 kan ya 1 dan 2 kan. Nah ini ditambah berapa? Ini 0,3 ditambah 0,5 ya. Berapa di sini? Berarti 0,8 kan? Iya. 0,8. Yes. Berarti di sini 0,8 nih ya, yang 2 nih di sini. Ini di sini 0,8. Yes. Terus yang probabilitas fx3 berapa? Ayo, kalau fx3 berapa? 1, Pak. 1.
Perfect. Yes. Berarti di sini ada 3, 1. Nah, kemudian gambarnya gimana? Kan kalau kurang dari 1, ya di sini masih 0. Kemudian naik. Nih. Terus di sini, aduh. Nih, nah ini terus sampai tak hingga. Jadi grafiknya seperti ini, seperti anak tangga. Iya, seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Nah, grafiknya seperti ini ya. Misalkan ini case-nya ada 0 dan 2. Ya, random variabelnya. Berarti sebelum 0 ini masih 0, tapi mulai sama dengan 0, ya naik. Kemudian di 2 sama dengan 3, karena di sini nilainya misalkan 0,7 sama 0, berapa ini? 3 mungkin ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat sifat-sifatnya. Untuk setiap nilai diskrit di X, di mana X-nya ini terdiri dari X1, X2, X3, dan kemudian X1 lebih kecil atau sama dengan X2, dan seterusnya, maka, nah, pertama, Fx minus tak hingga. Fx minus tak hingga itu sama dengan 0. Coba lihat kita di sini. Di sini ya gambar ini tak minus tak hingga berarti kan di sini ya. Nah, minus tak hingga berapa nilainya? 0. Oke. Kemudian kalau minus positif tak hingga berapa nilainya di sini? 1. Iya. Nilainya 1 ini. Kalau positif tak hingga nilainya 1, negatif tak hingga nilainya 0. Oke. Nah, misalkan di sini ada ada X aksen lebih besar dari X, maka CDF dari X aksen akan lebih besar sama dengan Fx biasa. Ya pasti, coba kita lihat. Misal di sini adalah Fx-nya, di sini X aksennya. X aksen lebih besar atau sama dengan X, maka CDF dari X ya pasti lebih kecil sama dengan Fx aksen, begitu ya. Ini nilainya ini, nah ininya, nah, ini punya ini, yang ini punya ini. Oke, gitu, iya, terbukti ya. Ini sudah terbukti. Kemudian for XI anggota SX sedemikian rupa sehingga di sini ada sebuah konstanta E ya. Maka pernyataan ini itu akan sama dengan probabilitas dari X begitu. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh ini. Kita ambil misal XI-nya itu sama dengan 2. Oke. Kemudian E-nya sama dengan 1. Oke. XI-nya XI sama dengan 2. Sitanya atau epsilonnya sama dengan 1. Nah, rumusnya gimana? Coba kita lihat. Oh, yang ini. Fx dikurangi X sama dengan Px. Oke, kita lihat. Tadi rumusnya adalah Fx1 dikurangi Fx1 kurangi E epsilon
itu sama dengan probabilitas X1. Apa iya? Begitu. Coba lihat. Fx1 atau XI di sini ya. I ya, biar I. Fxi itu 1 kan ya, 1 dikurangi F2 dikurangi 1. Ini 1 dikurangi F1. F1 berapa? Kalau PX1 kan probabilitasnya berapa? Di sini misal 0,7 nih ya, ini 0,3 misalkan ya. Ya berarti ini 0,7 kan? Iya, ini 0,7. Nah, F1 berapa? F1 ya sama dengan 0, atau probabilitas X kurang dari sama dengan 1. Iya kan? Iya kan? 0,7, 1 dikurangi ini. Ini berapa? Probabilitas X kurang dari 1. Ya ini, yang posisi sini. Iya. Adalah 0,3. Jadi kan di sini saya tuliskan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Oke, terbukti. Yes. Yes. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Di chat box silahkan. Belum ada. Oke. Ya, kalau belum ada ya kita lanjutkan ya. Ini berarti udah terbukti ya. Oke. Kemudian Fx sama dengan Xi apabila Xi lebih besar dari X dan X kurang dari Xi plus 1. Nah, gimana ini? Nah, misalkan nih ya, misalkan di sini X-nya, Xi-nya sama ya, 2 ya. Xi-nya sama, kemudian X-nya berapa? X-nya itu syaratnya harus lebih besar. Oh mungkin tidak. Gini aja. Xi-nya itu Xi-nya 1. X-nya 2. Oke. Kemudian berarti Xi plus 1 itu sama dengan Xi plus 1. Ya kan, berarti kan nilai X-nya itu kurang dari Xi plus 1. Di sini. Berapa itu nilainya? Berarti ini Xi-nya ini misalkan berarti ini 1,2 ini ya, 1,2. Pas ini ya. Pas berarti kan kayak gini kan, 1,2 ini di sini 2. Oke. Nah, Xi plus 1 kan 2 ya. Memenuhi ya, berarti oke ya. Oke.
Ini 2, ini 1,2, ini 1. Oke. Nah, fx ya, coba kita lihat. Fx itu 1,2 ya sama dengan F1. Apa benar? Iya. F1,2 sama dengan F1. Coba kita lihat. 1,2 di mana? Di sini. Ya, di sini ya. F1 di mana? Di sini. Oh, ternyata titik sini sama dengan titik sini. Nah, terbukti. Iya. Ini terbukti. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Apa ini? Ada noise. Oke, lanjut. Ini expected value. Expected value apa? Expected value itu sama dengan rata-rata. Rata-rata dari populasi. Ya, rata-rata dari populasi. Nah, secara formula gimana? Ini expected dirumuskan dengan expected of X sama dengan mu X sama dengan penjumlahan dari nilai X dikali probabilitasnya. Oke. Berarti misalkan ada X1 ya. X1 dikali PX1 ya ditambah X2 PX 2 dan seterusnya ya. Kita contoh, kita kembali lagi ke mana ya? Oh, ke sini deh. Iya. Di sini dari grafik ini kita ingin menghitung mu-nya atau rata-ratanya. Atau sama dengan expected value dari X. Itu sama dengan berapa? Sama dengan X. X-nya berapa? 1 mulai dari sini ya. 1 dikali probabilitasnya berapa? 0,3 ya. Ditambah 2 dikali probabilitasnya 0,5 iya. Ditambah 3 ya. Ditambah dikali dengan 0,2 iya. Berapa ini? Ini 0,3 ya. Ditambah 1 ya kan? Ditambah berapa ini? 3 0,6 ya, ditambah 0,6 ditambah ini jumlahnya berapa? 1,9. Rata-ratanya adalah 1,9. Iya. Kira-kira rata-ratanya 1,9. Gitu. Rata-ratanya 1,9 kira-kira di sinilah. Oh. 1,9 here di sini 1,9 yes iya 1,9 rata-ratanya dari X ini gitu. Nah, di sini ada istilah rata-rata atau average, ada expected value. Ini sebenarnya sama. Cuma kalau yang expected value ini diambil dari populasi ini diambil dari sampel. Iya. Contoh ya. Misalkan
kita mempunyai data data tinggi badan mahasiswa UI. Nah, jadi seluruh mahasiswa UI itu didata tinggi badannya. Kemudian dirata-ratakan hasilnya adalah ini. Tapi kemudian apabila Anda mensampling saja, ya mensampling, misal jumlah populasi mahasiswa UI ada 10.000. Kemudian kalau Anda mau mendata 10.000 orang, ya tentu membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Oleh karena itu, maka Anda melakukan sampling, ya sampling, melakukan sampling, mengambil sampel, misalkan 100, ya 100 mahasiswa diambil rata-rata ketinggiannya. Nah, ini yang disebut dengan average. Rumusnya adalah ini. Jadi tinggi badan tiap mahasiswa dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data sampelnya. Iya, itu. Ini sama saja, ya. Ini 1/n jumlah dari nx, ya. Ini juga sama saja. Iya. Ini makanya nih kita lihat. Ini bukan tandanya bukan sama dengan, tapi akan menuju ke sini. Menuju ke sini yakni ketika sampelnya di sini sampelnya makin besar, maka rata-rata sampelnya akan mendekati apa? Mendekati dari rata-rata populasi. Begitu. Iya. Logikanya adalah ketika Anda di sini melakukan jumlah samplingnya semakin banyak, ya. Misalkan 9.000 mahasiswa kan ya sudah mulai mendekati dari jumlah mahasiswa UI-nya, ya, apalagi kalau 9.099. Iya. Iya, tentu akan sangat mendekati rata-rata dari populasi. Yes. Oke. Oke, ada pertanyaan sekarang. Ada pertanyaan? Oke, kemudian di sini ada apa nih? Bagaimana mendapatkan atau ya mendapatkan variabel acak, ya. Variabel acak ini bisa diperoleh dari sebuah fungsi. Fungsi apa ini? Ya, ini fungsi probabilitas atau PMF, ya. Ini bisa diperoleh dari fungsi probabilitas, ya. Ini Y random variable ini merupakan fungsi dari probabilitas X. Ya. Atau ini juga dari sebuah eksperimental prosedur, ya. Misalkan pengukuran temperatur, ya. Kita mendapatkan banyaknya temperatur tiap harinya berapa, kira-kira, nah itu bisa diperoleh dari prosedur eksperimen. Oke. Ini tadi cara menentukan PMF, ya sama saja sebenarnya. Oke. Oke, kemudian ini expected value tadi sudah. Kemudian mungkin yang menarik ini, kalau Y sebuah random variable, di mana Y itu dibentuk dari sebuah konstanta A dan konstanta B, ini penjumlahan, dan ini X adalah random variable, ya, variabel acak. Maka untuk rata-ratanya bisa diperoleh menjadi seperti ini. Karena kenapa? Yang menarik adalah karena A itu kan konstanta, ya, konstan, dan B juga konstan, maka
sesungguhnya kita hanya mencari rata-rata dari yang random saja, yang acak saja, sehingga kita bisa tentukan kalau nilai A-nya diketahui, nilai B-nya diketahui, maka kita cukup mencari rata-rata dari kira-kira seperti itu. Oke. Contoh ya, ini contoh ya. Misalkan sebuah sebuah arus DC ya, atau sebuah tegangan DC. Sebuah tegangan DC VDC ya, VDC itu misal 5 volt ya, 5 volt. Kemudian kita hitung. Kita tampilkan dalam sebuah osiloskop, maka grafiknya adalah seperti ini kan. Ini 5 volt kan ya. Ini tegangan, ini waktu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini dilewatkan dalam sebuah kabel. Kabel dalam sebuah kabel sejauh 5 km misalkan ya. 5 km. Kemudian di ujungnya kita ukur lagi VDC-nya. VDC-nya. Nah, ini ternyata di sini bentuk grafiknya kayak gini. Oh, ya di 5, di 5 sih, tapi di sini ada ripple begitu ya. Di ripple. Nah, ini ibarat kalau ini ibaratnya A, ini ibaratnya Y. Kalau A kan konstan ya, konstan. Ini Y. Y apa? Y adalah A ditambah dengan apa? Noise. Iya, noise. Ini yang membuat ripple itu noise ya. Ya, noise. Jadi di sini expected value dari balik. Expected value dari Y ya, Y sama dengan A ditambah expected value dari N, ya kan? N-nya kan yang membuat acak itu N-nya. Nah, gitu. Iya, seperti itu. Itu contohnya. Yes. Ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah kita ketemu lagi. Yang disebut Pak, dengan interupsi, Pak. Ada yang mau bertanya katanya. Oh, oke. Silahkan. Syarif Hidayat. Mau tanya Pak, tadi Ya. kan untuk expected value-nya kan EX sama dengan A tambah EN kan Pak. Nah itu EN-nya tuh dia bisa positif apa negatif Pak? Atau malah bisa positif sama negatif Pak? EN ini? Iya, nilainya positif atau negatif sih Pak? Bisa positif, bisa negatif. Bisa 0. Tergantung, jadi enggak tergantung. Bisa, jawabannya adalah bisa positif, bisa negatif, bisa 0 gitu. Tapi biasanya ini kebiasaan ya, diasumsikan noise itu expected value-nya itu 0. Ini asumsi yang biasanya digunakan. Ya, gimana? Ya Pak. Oke.
Oke. Kita sudah membahas tentang expected value atau rata-rata atau average ya. Nah, parameter kedua atau parameter selanjutnya yang kita bisa cirikan dari sebuah random variable adalah varian. Varian ini dari katanya varian, berarti variasinya, perbedaannya antar antar satu random variabel dengan random variabel yang lain. Iya. Bedanya berapa begitu? Iya. Nah, standar deviasi ya, kalau standar deviasi cuma akarnya saja ini. Akar dari varians. Ngitungnya gimana? Untuk mengetahui beda gitu kan. Saya ilustrasikan ya. Ini misalkan random variabel ya. Di sini ada X1, di sini ada X2, ada X3. Ada X2, X3, X1 begitu. Nah, perbedaannya itu bagaimana perbedaan X1 dan X2, X2 dan X3 gitu, perbedaannya gimana gitu. Nah, untuk menghitung perbedaannya, maka kita harus ngecek nih satu-satu. Ini berarti X. Ini X1, X2 ya, ini XI sebenarnya ya. XI ya dikurangi rata-ratanya nih. Rata-ratanya berapa di sini? Misalkan mu-nya berapa nih kan? Mu-nya tadi kan kita udah bisa cari ya. Mu-nya berapa? Nah, X dikurangi mu-nya rata-ratanya kemudian dikuadratkan ya. Nah, kalau kasusnya X-nya ada 3 random variabel, maka kita jumlahkan. Caranya gimana? Berarti X1 dikurangi X2 ya. Sorry. No, kayak gini. Berarti X1 dikurangi mu X dikuadratkan. Iya, ditambah begitu ya. Sakit banget anjir. Ditambah X2 X2 dikurangi mu X. Mu X-nya tetap ya. Ditambah X3 dikurangi mu X kuadrat. Iya, seperti itu. Iya, ini jadinya adalah varian. Varian dari X. Yes. Nah, kalau standar deviasi, ya ini tinggal diakar begitu lah. Nih. Oleh karena itu, unit atau satuan dari standar deviasi itu sama dengan X. X di sini X1, X2, X3 begitu. Kalau misalnya di sini adalah waktu sekon. Nah, sekon maka standar deviasi itu sekon juga. Tapi kalau varians itu sekon kuadrat. Iya, karena dari mana ya? Dari pangkat 2 ini ya. Dari pangkat 2 ini. Yes. Lanjut. Nah, begitu pula seperti ini, misalkan ini adalah random variabelnya. Sebuah random variabel Y ternyata merupakan penjumlahan sebuah random variabel ditambah dengan konstanta ya. Maka random varian dari X itu sama dengan varian dari Y. Iya, seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Y sama dengan konstanta dikali X, maka varians dari Y, maka A-nya itu dikuadratkan. Ini konsekuensi dari ini, ya, pangkat 2, ya. Iya. Dari kali varians dari X, gitu. Yes. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau terlalu cepat ya silakan di komen. Yes. Lanjut ya. Oke, kondisional PMF. Iya, ini sama dengan materi 2 minggu yang lalu tentang conditional probability. Iya. Di sini probability mencari probability X sama dengan nilai tertentu X kecil given dari B. Iya. Ingat kotak seperti ini? Iya. Di sini misalkan di sini berarti bisa B, di sini ada X. Karena X-nya mungkin dibagi-bagi berarti kita pecah seperti ini. Ini ada X1, yes. X2, yes. X3, yes. X4, yes. Misal ini ya. Nah, ini adalah probabilitasnya yang ini. Yes, ini conditional probability, yes. Oke, lanjut. Oke, ini contoh saja ya. Nah, ini juga sama ini. Ini probabilitas X untuk nilai X ya. Ingat ini adalah join probabilitasnya. Join ya. Nah, di sini adalah marginal probabilitas dari B. Iya. Ingat di teori probabilitas di conditional probability yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Oke, ini contoh saja. Yes. Oke, selesai untuk materi ini. Iya. Chapter 2 seharusnya hari ini sudah masuk chapter 3 ya, saudara-saudara. Ini akhir dari pembahasan apa? Discrete random variable atau variabel acak discrete. Var acak discrete. Oke. Mudah-mudahan sudah paham tentang random variable discrete. Oh ya, nah ketika kita membahas tentang random variable ada 2 parameter yang biasanya dicirikan atau mencirikan, yakni apa? Rata-rata atau mu dan varian. Yes. Iya, biasanya dicirikan dengan rata-rata dan varian. Yes. Silahkan, ada pertanyaan? Lanjut, pembahasan kita adalah sekarang tentang apa? Continuous. Ya, tadi kita sudah membahas discrete, sekarang continuous. Ya, continuous random variable. Apa bedanya? Kembali lagi saya ingin menggambar di sini. X, ya, ini random variable. Di sini probabilitasnya continuous. Berarti grafiknya continuous. Set. Asik. Continuous nih, jadi di semua random variabel ada nilai probabilitasnya. Yes. Oke. Dan ini sumbu Y-nya disebut dengan apa? Probability density function. Yes. Probability density function. Yes, seperti itu. Lanjut. Ini sudah, ini random variable. Ya, ini mengulang saja sedikit reminding ya. What is the discrete random variable? Udah ngerti. Probability distribution sudah ngerti. How do you construct a probability distribution for discrete random variable? Ya sudah tahu ya. What is a density curve? Ini density curve, ini ya PMF itu. PMF dalam ini di discrete. Yes.
Kalau PDF itu di continue. Yes, continue. Oke, continue. What is a uniform distribution? Nah, jawabannya adalah uniform distribution adalah distribusi yang mempunyai nilai probabilitas sama untuk rentang periode tertentu. Sebagai contoh 1 sampai dengan 3. Iya. Ini random variable. Adanya 1 sampai dengan 3 nilainya berapa? Nilainya 0,25. Iya. 0. Jadi antara keluarnya 1 sampai keluarnya 3, kemungkinan keluarnya 3, entah itu 2, entah itu 1,5, begitu ya. Sama probabilitasnya, sama. Contoh kayak di dadu nih. Dadu ada 6 sisi, iya 6 sisi. Tiap sisinya mempunyai probabilitas yang sama. Itu uniform distribution. Yes. And what is a continuous random variable? And how do you define a probability distribution for a continuous random variable? Yes. Gimana ya? Ini yang akan kita pelajari. Yes. Oke. Ini tadi ini masih membahas tentang discrete ya. Nah, ini sudah masuk ke continuous ya. Suppose misalkan sebuah random variable di-generate antara angka 0 dan 1. Wah, antara 0 dan 1. Berarti di sini desimal masuk. Yes. Ada 0,5, iya. 0,7 ya boleh. 0,0001 ya boleh seperti itu. Gambarnya gimana? Ya kita gambarnya seperti inilah. Ini 1 di sini 0 begitu ya. Yes. Ini distribusinya gimana? Pokoknya di sini adalah garis lurus seperti seret boleh. Yang penting tidak terputus karena continuous gitu. Iya. How could we make a probability distribution? Iya. Ya bisa nanti diambil dari sebuah acak ya. Proses acak. Kita akan menggunakan density curve. Jadi menggunakan apa? Grafik densitas. Makanya disebut dengan probability density function. Iya. Ini yes. Lanjut. Ini adalah contoh grafik ya. Grafik uniform distribution karena saya ulangi penjelasannya. Di sini adalah sebuah grafik, sumbu X-nya adalah random variable, sumbu Y-nya adalah probability. Probability, oke. Random variabelnya hanya berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,7. Selain dari itu, probabilitasnya adalah 0. Oke? Selain dari itu adalah 0. Oke? Luas di grafik ini itu harus sama dengan 1. Iya. 0 harus sama dengan 1 luasannya. Berarti di sini kalau panjangnya, di sini panjangnya berapa? 0,4 ya. Ya, Pak. Maka tingginya berapa? 10/4. Iya, 10/4. Jadi probabilitasnya 10/4 dari 0,3 sampai dengan 0,7. Nah, saya tanya, ini random variable ini continue atau discrete? Silakan dijawab di chat box. Siapa yang menjawab discrete? Siapa yang menjawab continue?
Oke, lanjut. Ayo, siapa lagi berpendapat? Lanjut, lanjut. Masa cuma 3 yang jawab? Aduh. Lanjut. Masa cuma 4? Cuma 40 kok mahasiswanya. Wah, itu pada tidur ya? Ayo, lanjut, lanjut. Ayo. Lanjut, lanjut. Wah, cuma ngopi aja nih. Nggak berani beda. Nanti ditanya alasannya ya. Nanti saya tanya alasannya kenapa jawab diskrit. Waduh, ini yang aktif cuma berapa ini ya? Waduh, cuma 10 ini. Yang lain udah bobok ya. Bobok siang. Wah. Sudah nih. Dan jawabnya nih. Waduh. Waduh. Saya ingin tanya ke Gloria ya. Gloria Khairun Nisa ya? Siapa namanya? Iya, Pak. Iya, kamu jawabannya apa? Diskrit, Pak. Diskrit kenapa? Mungkin kan dia gambarnya persegi panjang ya, Pak. Dia nggak kayak gelombang gitu, Pak. Nggak kayak gelombang. Iya, Pak. Ciri dari variabel diskrit apa sih? Cirinya dia 0, kan itu 0,3 ya, Pak. 0,31-nya tuh nggak kebaca. Gitu, Pak. Ya. Oke, terus? Udah? Udah. Oh, udah. Oke, terima kasih Gloria. Iya, Pak. Siapa ya? Aduh. Theodorus. Aduh, Theodorus. Halo Theodorus. How are you today? Nah. Bobo ya. Hanya bobo nih. Halo Theodorus. Halo. Pak, dia katanya mic-nya rusak, Pak. Oh, Ada di mic-nya chat. rusak. Aduh, bisa aja nih. Muhammad Wafiullah. Oke. Oke, Muhammad. Iya, Pak. Rusak juga. Ayo, kamu jawabannya apa? Saya nggak jawab, Pak. Nggak jawab? Ya jawab dong. Ya udah. Nah. Ya, diskrit sih, Pak. Hah? Diskrit seperti. Yakin. Kenapa diskrit? Karena grafiknya cuma membaca yang akhir sampai awal. 03 dan sampai 0,7 nggak kayak ada integral gitu, Pak. Belum. Oh, ya. Oke.
Di sini kan nilainya dari 0,3 sampai 0,7 ya, Muhammad? Iya, Pak. Iya. 0,35 ada nggak? Nggak terbaca sepertinya, Pak. Hah? Nggak terlalu langsung apa ya, langsung ditotalkan gitu loh, Pak. Oh ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Muhammad. Iya. Yuk lanjut yuk. Iya, yakin nih diskrit. Ini tulisannya apa ini tulisannya nih? Oh, aduh. Nggak ada yang bener dong. Aduh. Waduh, gimana? Oke ya, jawabannya itu continue, saudara. Bukan diskrit. Loh, gimana itu, Pak? Saya jadi bingung. Ada. Oke, kita lihat ya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan yang sudah saya pancing. Di sini nilainya random variable itu berada pada 0,3 sampai dengan 0,7. Oke ya, sepakat ya. Yang lebih kecil dari 0,3 nilainya probabilitasnya 0. Yang lebih besar dari 0,7 probabilitasnya juga 0. Tapi yang di antara 0,3 sampai dengan 0,7 di sini lihat grafiknya smooth. Smooth. Tersambung semuanya. Ini disebut dengan continue, saudara. Continue. Continue dari 0,3 sampai dengan 0,7. Dan nilai di sini, di bawah sini, itu 1. Ya, 1. Ya, oke. Ya. Tapi tolong bedakan dengan sebuah discrete random variable yang gambarnya seperti ini. Ya. Anda pernah lihat histogram? Ya. Misal di sini ada nilainya X sampai dengan X plus 1 begitu. Di sini ada nilainya Y sampai dengan Y plus 1 begitu kan ya. Nah, ini lain, ini discrete kalau seperti ini. Karena di sini ada lengkap-lengkapnya nih. 0 antara nilai ini dan nilai ini, 0 ini discrete namanya. Dan ini yang menunjukkan probabilitas kan ini ya. Berarti kan probabilitasnya dari titik sini, dari titik sini, ke sini, terus ke sini. Tapi kalau ini kita lihat smooth, menyambung, maka disebut dengan continuous. Tentu tidak hanya dilihat dari sini kemudian continue, kita lihat gambarnya benar nggak sih gitu. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, good. Coba ini dikerjakan. 10 menit ya.
Ya, pada benar ya. Density curve-nya adalah seperti ini. Dia dari 0 ya sampai dengan 20 ya. Berarti 20 ya, berarti biar ininya 1, maka di sini nilainya 0,05 begitu. Nah, oke. Kemudian pertanyaannya antara 12 sampai dengan 20 begitu. Di sini ada 12 begitu. Ya, maka adalah 0,4. Iya. Ini yang yang diarsir merah begitu. Betul. Ya. Ada pertanyaan silakan. Oke. Itu yang disebut dengan ini adalah uniform ya. Uniform karena dari seluruh random variabelnya dari 0 sampai dengan 20 mempunyai nilai probabilitas yang sama begitu. Lah terus kalau nilai probabilitasnya tidak sama gimana sebarannya? Ya, ini salah satunya yang disebut dengan normal curve atau distribusi normal gitu ya. Nah, di cirinya apa? Sebuah normal distribusi mempunyai apa? Mempunyai rata-rata dan mempunyai dia standar deviasi atau varians. Kalau varians berarti dikuadratkan begitu, ya. Kemudian untuk nilai tertentu misalkan rata-ratanya 0, mu-nya 0 dan standar deviasinya di sini 1 begitu. Iya, gambarnya gimana? Di sini ada gambarnya enggak? Oh, belum ada nih. Oh, ini masih contoh ya. Nah, ini contohnya nih gambarnya nih ya. Seperti apa ini? Menyebutnya seperti apa? Kampak ya, mata kampak atau apa ya? Gambarnya seperti ini. Di sini lancip berapa? Seperti gunung. Nah, ini ada kedua lembahnya. Ini di sini tak hingga. Iya, ini juga tak hingga. Jadi positif tak hingga ini ada grafiknya ya. Grafiknya ini continuous dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Kemudian dia mempunyai satu puncak ya, puncaknya 1 di sini dan dia sebelum puncak dan setelah puncak dia turun. Iya, seperti itu. Dan di sini sumbu X-nya ini merupakan random variabelnya dan sumbu Y-nya di sini itu merupakan nilai densitasnya, PDF-nya begitu ya. Begitu. Nah, luasan di bawah kurva ini nilainya 1 ya. Kalau tidak 1 itu pasti salah. Jadi harus 1 begitu. Rata-ratanya di mana? Rata-ratanya ini berada di titik puncaknya ini. Berada di puncaknya di sini nilainya X di sini berapa nilai X-nya? Oke. Nilai X-nya berapa di sini? Nah, inilah adalah rata-rata begitu, iya. Mu-nya nih di sini nih, mu-nya di sini. Set, iya. Di sini nilainya berapa ini di titik ini nih? Iya. Nilainya adalah mu X-nya, rata-ratanya. Variansnya kelihatan enggak? Variansnya enggak kelihatan ya. Misal diketahui variansnya adalah 1, misalkan enggak bisa kelihatan dari grafiknya, harus dihitung. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Nah, untuk kasus khusus, jadi misalkan mu-nya itu sama dengan 0, ya, mu-nya sama dengan 0, maka di sini grafiknya menjadi seperti ini. Yes, iya. Ini sumbu X-nya, di sini 0, di sini grafik Y-nya atau grafik PDF-nya. Iya. PDF-nya. Jadi seperti ini
biasanya ditulis sebuah sebuah normal distribution dengan rata-rata 0 dan variansnya ya misal tidak diketahui lah begitu ya. Sebut saja sigma pangkat 2 variansnya. Oke. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Oke, lanjut. Lebih dalam lagi ke dalam pembahasan sebuah normal distribution ya. Distribusi normal tadi ini saya sudah jelaskan. Bentuknya bell shape atau kampak, simetris ya. Dicerminkan terhadap garis rata-ratanya. Total area di bawah kurva adalah 100% atau 1. Yang mana? Yang sini nih. 1. Gitu. Yes. Nah, kalau misalkan diketahui apa namanya? Standar deviasinya ya. Standar deviasinya, maka ini kita bisa menjadi 3 bagian nih. Ya, mu ditambah standar deviasi ya ini ya, titik ini. Kemudian ditambah 2 kali standar deviasi iya. Ini ditambah 3 kali standar deviasi. Iya, 3 kali. Kalau ini cuma sekali saja. Iya. Dan oh ya, terkait dengan standar deviasi kan ini apa namanya? Semakin kecil 0 sampai dengan tak hingga ya. Standar deviasi itu atau varians itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Kalau standar deviasinya makin besar ya, makin besar maka dia semakin landai grafiknya. Tapi kalau semakin kecil, dia semakin runcing. Iya. Iya, iya, semakin runcing. Ini standar deviasi yang kecil. Standar deviasi 1, ini standar deviasi 2, ini standar misalkan deviasi 3. Maka bisa dituliskan menjadi standar deviasi 1 lebih kecil dari standar deviasi 2, lebih kecil dari standar deviasi 3. Maknanya apa? Semakin besar standar deviasinya atau semakin besar variansnya, maka data itu semakin acak. Semakin acak berarti dia semakin banyak ya, semakin beda gitu ya kan? Semakin beda, iya, semakin beda. Karena semakin beda maka proporsinya menjadi seimbang, makin seimbang, iya. Berbeda kalau perbedaan yang beda itu atau variansnya kecil, berarti kan variansnya kecil berarti datanya mirip-mirip. Nah, datanya mirip-mirip. Kalau datanya mirip-mirip, dia terkumpul. Berarti kan dia konvergen atau menyusut pada rentang yang sempit kan. Oleh karena itu rentang yang sempit ini digambarkan sebuah grafik yang lancip. Berarti datanya ngumpul nih di daerah sini gitu kan. Karena ngumpul berarti kan proporsinya banyak, probabilitasnya besar. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan luasan ya. Jadi luasan di bawah grafik ya. Kalau luasannya yang ungu ini ya, yang ungu di mana dibatasi dari minus standar deviasi ini. Oh, tadi katanya standar deviasi nggak boleh negatif. Iya, nggak boleh negatif. Ini kan hanya
X ya. X itu sama dengan minus standar deviasi. Maksudnya ini jaraknya itu 1 standar deviasi. Jarak segini, jarak ini 1 standar deviasi dari mu-nya. Iya, dari mu-nya. Ini juga ke kanan 1 standar deviasi, ke kiri 1 standar deviasi. Nah, luasannya itu nilainya 68%. Kalau 2 standar deviasi, nilainya berapa? Nilainya itu 95%. Ya. Kalau 3 kali standar deviasi, nilainya berapa? Ini 99,7%. Iya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau separuh segini berapa ini? Iya, dari titik sini ke sana. Iya, berapa? Berapa? Ayo. 0,5. Iya, 0,5 setengah kan? Iya, kan separuh. Total di bawah ini 1, kalau separuhnya ya setengah begitu. Iya. Kalau yang merah saja berapa yang merah? Ayo, yang merah. Yang merah berarti 95 dikurangi 68, ya kan? 68. Iya, yang merah kanan kiri segini ya. Kalau yang kanan saja berarti dibagi 2, begitu. Iya. Gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut. Menentukan interval. Misal diketahui rata-ratanya adalah 4,2 jam dengan standar deviasinya 0,3. Maka kita bisa gambarkan menjadi seperti ini. Di sini 4,2 ditambah 0,3 menjadi 4,5. Dikurangi 0,3, 3,9. Ditambah 4,2 ditambah 0,6, 4,8. Ya. Ini dikurangi 42 dikurangi 0,6 jadi 3,6 dan seterusnya. Oke, seperti itu.
Nah, terus sekarang menghitung probabilitasnya. Menghitung probabilitasnya, ya. Ini soalnya apa ya? Ini soalnya kita cek ya. Kita soalnya back. Black. Ini apa sih? Oh, nggak ada soalnya ya. Oh ya, ini soalnya ya. Sebuah manual ya, manual book atau manual instruction ya, mengklaim bahwa waktu yang dibutuhkan untuk produksi mengikuti distribusi normal. Berarti ketika disebutkan sebuah distribusi normal, maka kita harus langsung terbayang sebuah gunung. Sebuah gunung ya. Dengan rata-rata 4,2 ya. Waktu produksinya 4,2 rata-rata dan standar deviasinya 0,3. Iya. Berarti tengah-tengahnya di sini 4,2 jam. Tentukan interval di mana 95% itu waktu yang diperlukan untuk produksi. Iya. Jadi waktu produksi dalam interval 95% itu antara berapa? Antara berapa dan berapa? Iya. 95% ya. 95% berarti di sini yang mana nih? Kalau segini tadi 68. Iya, 68. Kalau yang ini, yang merah ini, kalau dari batasnya 95. Oke. 95. Oh, berarti 95 itu jaraknya adalah dari rata-rata 2 kali standar deviasi. Ini 2 kali standar deviasi minus. Kalau rata-ratanya 4,2, standar deviasinya 0,3, berarti di sini 4,2 ditambah 0,6. Yes. Menjadi 4,8 begitu. Di sini 4,2 dikurangi 0,6 ya, 0,6 berarti 3,6 iya. Jadi intervalnya antara 3,6 sampai dengan 4,2 begitu. Jadi rata-rata dengan kemungkinan 95%, maka rentang produksinya itu antara 3,6 sampai 4,8. Iya. Oke. Jadi antara 3,6 jam sampai 4,8 jam. Begitu. Kemudian ada pertanyaan, berapa probabilitas waktu produksi paling lama 3,6 jam? Jadi saya tulis nih di chat box. Waduh. Berapa probabilitas waktu produksi dilaksanakan maksimum 3,6 jam. Berapa probabilitasnya? Coba dihitung. 5 menit cukup? Ya coba dihitung.
Oke, terima kasih Alvin. Yang lain ditunggu partisipasinya. Oke, terima kasih
Semuanya ya. Dari Alvin, Theodorus, Hans, Zidan, Salma, Teddy Setiawan, Ronald, Fadila Akbar, Firman, Alvin, Ananda Lukman ya. Iya. Jawabannya benar semuanya. Jadi jawabannya adalah 2,5. Yes. Dari mana 2,5, saudara? Ya. Jadi kalau dari pertanyaannya, yuk kita pahami bersama. Berapa probabilitas waktu produksi dilaksanakan maksimum 3,5 jam? Berarti maksimum. Berarti kalau yang kurang boleh ya. Yang kurang boleh. Tapi kalau yang lebih tidak boleh. Ya. Kalau yang kurang boleh berarti batasnya adalah 3,6 di sini. Ya. 3,6 adalah daerah yang biru. Yang hijau ya, yang hijau. Yang hijau sini masuk enggak? Enggak ya. Enggak masuk. Jadi yang hijau sini saja. Oke. Tadi diketahui bahwa di sini 3,6 kebetulan ya. Kebetulan adalah 2 kali standar deviasi. Kalau standar deviasi 2 kali, berarti di sini daerah yang sini itu 95 kan, 95% ya. Berarti sisanya yang hijau kanan kiri ada 5% ya. 5%. Terus kalau yang kiri saja berarti dibagi 2 kan. Jadi 2,5%. Perfect. Yes, 2,5%. Gitu. Pak, itu emang udah ketentuannya ya, Pak? Di mana setiap 2 standar deviasi dia bakal turun 95%. Yes. Kalau Walaupun mungkin grafiknya lancip seperti ini. Wah. Iya, lancip seperti ini. Kalau di sini ada 2 kali standar deviasi, di sini 2 kali standar deviasi, itu 95%. Pasti. Yes. kalau mau cari dari 36 ke 39 itu gimana Pak caranya, Pak? Probabilitasnya 36 ke 3,9. sampai 39. Iya, gampang. Berarti kan kalau 36, 39. Berarti di situ 1 dikurangi, kita cari yang dari 39 ke sana dulu ya. Ya. Berarti 1 kurangi 6, 0,68 ya. Berapa? 32? Iya. Oke. Oke, 32. Kemudian 32 0,32 itu yang merah dan hijau 2 kali. Kalau yang merah saja berarti kan dikurangi 2 kali yang hijau kan? Iya. Iya, yang hijau tadi kan yang hijau 2 itu 5%. 0,05 ya? Iya. Iya, 0,05 berarti di sini ada 0,27 ya. Untuk yang merah ya. Iya, Pak. Oke, bagi 2. Ya kan, kalau 36 sampai 39 kan yang merah bagian sini saja kan? Oke, bagi 2 berarti 0,135. Iya, atau 13,5%. Gitu. Buat yang 68 juga udah ketentuan ya, Pak. Setiap 1 deviasi dia turun 68%. Iya, pasti. Oh iya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, sekarang siapa yang belum paham? Silakan. Sebelum masalah kehidupan makin berat.
Nah, saya punya soal lagi nih. Berapa probabilitas waktu produksi dilaksanakan maksimum 3,5 jam? Wah, ayo. 3,5 jam. Gimana itu? Iya. Coba diotak-atik. Gimana tuh ya ngitungnya? Silakan dikerjakan sambil nunggu azan. Ya. Jadi jawabannya itu, jawabannya itu pasti ya, bukan kira-kira. Nah, jawabannya pasti ini integral dari minus tak hingga sampai dengan 3,5 dari fungsi ini. Jawabannya pasti bulat. Bukan bilangan bulat ya, tapi pasti, bukan antara atau bukan kira-kira. Yes. Ayo, yang mau mengintegralkan.
Oke ya, ini tugas nomor 1 ya untuk hari ini ya. Oke. Tugas nomor 1. Untuk nomor 2 dan seterusnya nanti diinfokan di emas. Coba Anda turunkan ini. Integral ini. Oke. Ini baru cara pertama loh ya. Nanti ada cara kedua. Oke, baik. Karena ini sudah jam 6, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas mandiri. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai hari ini saja. Hari ini saja, sampai sini saja. Oke, baik. Terima kasih. Halo. Halo, sore Pak. Dari Grab voucher paket beras nih Pak. Oh iya. Taruh di depan aja Pak. Di QE 12 ya Pak? QE 20. Waduh, di notifikasi. QE 20? QE 20 Pak. Oh, sorry. Iya.